Selamat pagi sahabat GPIB. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Salam jumpa di Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Amanda Lekahena, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Watampone. Sebelum kita melaksanakan aktivitas di hari ini, mari mendahulunya bersama dengan Tuhan. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus Allah yang kekal kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari baru limpah rahmat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami akan melaksanakan aktivitas tugas tanggung jawab kami di hari ini. Tapi kami menyerahkan itu semua hanya dalam campur tangan Tuhan, di dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan yang memberkati dan menyertai kami. Dan bahwa kami percaya Tuhan telah lebih dahulu berada di depan kami, menuntun dan memimpin kami, serta menyertai kami di sepanjang aktivitas tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini. Melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan, firman Tuhan pada hari ini akan menuntun kami. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman yang hidup, yang melaksanakan firman Tuhan pada hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman dan bersabdalah untuk kami Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada hari ini sesuai sabda bina umat GPIB terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan beberapa ayat saja, yakni di ayat 7 dan ayat 11. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11 yang menyatakan, "Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Di ayat 11, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Demikian firman Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti pernah punya pengalaman membenci sesama karena mereka melakukan kesalahan terhadap kita. Akhirnya kita membenci, kita menaruh amarah, dan kita tidak mampu untuk mengampuni serta melupakan kesalahan-kesalahan yang sudah mereka lakukan terhadap kita. Semua kita pasti pernah punya pengalaman ini. Sahabat GPIB, bahkan kita hamba-hamba Tuhan, penatua diaken, bahkan para pendeta juga pasti pernah ada di dalam pengalaman itu. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB, melalui firman Tuhan hari ini kita mau belajar dari sosok Yefta. Dalam konteks Yefta pada saat itu bisa saja dia tidak akan mengampuni dan tidak mau memaafkan serta melupakan kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh orang-orang Gilead terhadap dia. Sebab Yefta adalah orang Gilead yang gagah perkasa, jago dalam berperang. Tetapi dia mengalami penolakan. Dia ditolak oleh keluarganya, dia ditolak oleh orang-orang Gilead karena dia adalah seorang keturunan dari perempuan Sunda. Dia dilahirkan oleh seorang perempuan Sunda. Dan sebab itu dia tidak mendapatkan hak milik pusaka dalam keluarga. Akhirnya Yefta keluar dari Gilead dan menetap di tanah Tob. Kalau ada dalam posisi Yefta,
ketika orang-orang Gilead datang kembali untuk memohon agar dia pulang ke Gilead, maka Yefta bisa saja menolak itu. Tetapi yang menarik dari firman Tuhan hari ini adalah sosok Yefta yang menyerahkan dan membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di ayat 11. Bahwa ketika dia mengampuni, dia melupakan kesalahan orang-orang Gilead yang sudah menolak dia dan mengusir dia dari Gilead. Itu dia melakukannya dalam kekuatan di dalam Tuhan. Dia mengampuni mereka di dalam kekuatan Tuhan. Dia tidak pakai kekuatan dia sendiri. Dia tidak pakai kedagingan dia. Karena Bapak Ibu, ketika kita mengampuni orang dan kita memakai kekuatan diri sendiri, tidak akan mampu Bapak Ibu. Kita tidak akan mampu bisa mengampuni mereka dengan total. Kita tidak akan bisa melupakan kesalahan-kesalahan mereka. Kalau kita pakai kekuatan diri sendiri, kalau kita pakai kedagingan kita. Tapi Yefta memberikan cara jitu untuk Bapak Ibu Saudara sahabat GPIB. Jikalau kita ada dalam sebuah kebencian, kita masih menaruh dendam terhadap orang yang melakukan kesalahan terhadap kita, maka mari memberikan pengampunan dengan menyerahkan perkara ini kepada Tuhan. Memohon Tuhan memberkati hati kita supaya kita berbesar hati memberikan pengampunan dan melupakan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh sesama-sesama kita terhadap kita. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, coba kita pikirkan manfaat dari mengampuni. Kalau kita tidak memendam kemarahan, kekesalan, kebencian, kita bisa tetap tenang. Kita lebih sehat, kita lebih bahagia, kita lebih sukacita, penuh damai sejahtera. Dan yang lebih penting, ketika kita mengampuni orang lain, kita ingat bahwa Tuhan telah lebih dahulu mengampuni Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita mengampuni orang lain, kita sadar betul bahwa tidak ada orang yang sempurna. Sewaktu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya membuat kesalahan dan orang lain mengampuni kita, kita pasti merasa lega. Jadi kita juga seharusnya mampu untuk mengampuni orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kalau kita cermati doa Bapa kami ya, di dalam doa Bapa kami itu ada kata, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak, Ibu, sahabat GPIB, kalimat ini Calvin katakan dengan gamblang bahwa Yesus dengan erat mengaitkan hubungan kita dengan Tuhan pada hubungan kita dengan sesama. Kedua hubungan ini berlaku dua arah. Jika kita belum melihat dosa kita sendiri dan mencari pengampunan terhadap Tuhan, maka kita tidak akan mampu mengampuni dan mencari kebaikan di dalam diri orang yang telah berbuat salah terhadap kita. Jangan jadi orang munafik yang meminta pengampunan pada Tuhan karena kita bersalah dan berdosa di hadapan Tuhan, padahal kita saja belum mampu mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB, melalui firman Tuhan hari ini, GPIB memberi judul mengampuni dan melupakan. Sama seperti sosok Yefta yang mengampuni dan melupakan kesalahan-kesalahan orang Gilead dengan menyerahkan itu semua di dalam kedaulatan dan kekuatan Tuhan untuk menopang dia dalam memberikan pengampunan, maka melalui firman Tuhan hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diajak juga untuk mampu dan bisa mengampuni dan melupakan kesalahan-kesalahan orang yang telah berbuat salah terhadap kita. Yohanes 14 ayat 15 katakan,
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kasih kepada Tuhan tidak dapat dipisahkan dari kasih kepada sesama. Karena mengasihi sesama merupakan perintah Tuhan. Kita tidak dapat mengatakan bahwa kita mengasihi Yesus, tetapi kita masih membenci sesama kita. Jika saat ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, sahabat GPIB, masih menyimpan kebencian kepada seseorang, ingatlah bahwa target kebencian kita adalah Yesus. Karena apa yang kita lakukan terhadap sesama, kita telah melakukannya terhadap Yesus. Selamat beraktivitas. Kiranya firman Tuhan hari ini menuntun kita supaya di hari ini kita menjadi orang-orang yang mampu mengampuni, memaafkan, dan melupakan kesalahan-kesalahan sesama kita yang melakukan salah terhadap kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan kami untuk belajar menjadi pribadi yang mampu mengampuni dan melupakan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh sesama kami terhadap kami. Kami mau belajar dari sosok Yefta yang berbesar hati untuk memaafkan dan mengampuni setiap kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Gilead beserta dengan keluarganya yang telah menolak dia sehingga dia tidak sah untuk memiliki hak milik pusaka tanah keluarga karena dia lahir dari keturunan perempuan Sunda. Tetapi melalui Yefta kami belajar bahwa dia menyerahkan ini perkaranya di dalam Tuhan. Bahwa dia mengampuni orang-orang Gilead di dalam kasih Tuhan. Bahwa dia memaafkan orang-orang Gilead di dalam kasih Tuhan. Ketika kami saat ini Tuhan masih hidup dalam kebencian terhadap sesama-sesama kami, tolong kami Tuhan. Biarlah kami menyerahkan ini hanya dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan. Berkatilah hati-hati kami Tuhan. Biarlah kami memperoleh hati yang baru. Dan dengan berbesar hati memaafkan sesama-sesama kami. Mengampuni mereka. Karena kami ingat Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kami. Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kami. Sama seperti kami memohon pengampunan dari Allah, maka biarlah kami mampu menjadi orang-orang yang mengampuni sesama kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami siap melangkah di aktivitas kami hari ini. Berikan kami kekuatan dan kesehatan, semangat dan sukacita dalam bekerja dan beraktivitas. Tuntun dan sertailah perjalanan kami Tuhan di sepanjang pekerjaan dan usaha-usaha yang harus kami kelola. Biarlah kami bekerja dengan kejujuran. Kami bekerja dengan keadilan. Kami bekerja dengan kasih. Kami bekerja untuk menolong sesama-sesama kami. Kami bekerja supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami sungguh percaya Tuhan, ketika kami bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan totalitas tinggi, Engkau Tuhan Allah akan memperhitungkan segala jerih payah kami, sehingga kembali menjadi berkat dalam hidup rumah tangga kami. Terima kasih banyak Tuhan. Jauhkan kami juga Tuhan dari segala sakit penyakit, bahkan di tengah-tengah COVID-19 yang masih tetap ada. Biarlah kami tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak, memperhatikan kesehatan tubuh kami dengan rajin meminum air putih, meminum vitamin, supaya tubuh kami ada di dalam kesehatan yang berasal dari Tuhan.
Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan memulai segala sesuatunya di hari ini, dan kami percaya Tuhan telah lebih dahulu memimpin kami dan menyertai kami di sepanjang satu hari yang akan kami jalani. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah bersama-sama dengan saya di Morning Call GPIB saat ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, yang melaksanakan firman Tuhan hari ini di sepanjang kegiatan kita. Tuhan Yesus memberkati.